Bapak Mulia, rekan-rekan Dewan Guru yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita menjadikan budaya dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita semuanya diberikan kesehatan sampai saat ini ya. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Baiklah, Bapak dan Ibu rekan-rekan Dewan Guru, di sini saya akan menyampaikan sebuah penugasan dari pembelajaran saya selama mengikuti pendidikan guru gerak, yaitu di modul 1-4 tentang budaya positif. Di sini sebelumnya saya minta maaf dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu, karena di sini sifatnya bukan saya sebagai pemberi materi, tapi tidak itu saya di sini hanya ingin membagi informasi dan juga mendapatkan nasihat dan bimbingan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk kesempurnaan dari pembelajaran saya mengikuti di program Guru Gerak. Kemudian saya kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan senior, saya juga perlu bimbingan dan nasihat ya, supaya ilmu yang saya dapat di sini juga lebih bermanfaat, karena untuk pembebasan untuk pembelajaran saya di pekerjaan saya sebagai pendidik. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin merasa yang punya lebih muda, saya juga minta nasihat juga mungkin supaya nanti dalam pembelajaran saya juga bisa mengembangkan potensi saya. Nah, ini adalah budaya positif. Di sini pembelajaran ini tentang menampilkan budaya positif dan disiplin positif di sekolah. Nah, kemudian di sini di yang background biru ini saya ingin menggali lagi atau meminta bantuan bimbingan dari Bapak dan Ibu sekalian di sini tentang pembelajaran kita tentang disiplin positif. Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan apakah dapat mendisiplinkan anak. Nah, itu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif mampu mendisiplinkan anak. Membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak. Kemudian terlalu dekat dengan anak tanpa batasan dapat mendisiplinkan anak, dan memberi penghargaan dapat mendisiplinkan anak. Nah, di sini mungkin ada pendapat dari Bapak dan Ibu tentang rangkuman yang saya buat ini. Apakah ada sekitar 5 rangkuman hukuman yang tidak menyenangkan apakah dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif mampu mendisiplinkan anak, atau membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak. Mungkin ada sedikit pendapat atau mungkin nasihat dari Bapak dan Ibu tentang pembelajaran kita di kelas. Mungkin ada yang memberikan pendapat, saya persilahkan. Ya, coba memberikan pendapat. Silakan Bapak. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut ini? Yang nomor 1, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Dari pokok bahasan itu hukuman gitu. Artinya hukuman itu kan berarti ada kesalahan. Kesalahan di sini yang dilakukan peserta didik tentunya ya. Kemudian langkah-langkah kita bagaimana sebuah hukuman itu menjadikan sesuatu yang bermakna, yang bermanfaat bagi si anak. Tindakan di situ tindakan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan itu kan berarti hukuman yang kita berikan tentunya
secara mudahnya menyakitkan kan gitu ya, Oke. yang tidak menyenangkan tuh, entah itu kita dengan omongan ya kan, mungkin dengan hukuman fisik dan yang lainnya. Kemudian dapatkah mendisiplinkan anak? Jadi saya kira untuk mendisiplinkan anak dengan cara hukuman yang tidak menyenangkan, saya kira kurang tepat atau kurang pas. Yang baiknya hukuman itu atau kesalahan dari peserta didik itu, kita sebagai pendidik, sebagai guru, diberikan penjelasan dulu hukuman atau salah yang dilakukan itu bagaimana salahnya, kadarnya bagaimana. Kemudian setelah diberi penjelasan salahnya atau yang tidak baik itu, diberi penjelasan, kemudian diberi pengarahan bahwa yang salah itu seperti ini, yang benar itu seperti ini. Jadi bila peserta didik itu ngerti yang salah seperti ini, yang benar seperti ini, artinya ke depan mungkin anak itu akan disiplin. Nah, ambil contoh aja, umpama hal yang mudah, masalah kebersihan, masalah masuk pagi, itu bila melanggar kan kita memberikan penjelasan supaya anak itu disiplin dalam masuk dalam kebersihan, disiplin di dalam masuk jam-jam itu tadi. Nah, jadi yang tidak menyenangkan itu kan kalau kita memberikan hukuman tuh akhirnya anak itu kurang kurang bisa memahami kesalahannya, mungkin mau memperbaikinya. Iya gitu. Terima kasih itu Pak. Terima kasih. Pendapatnya dari Bapak Angka, mungkin ada pendapat yang lain kira-kira dari Bapak dan Ibu. Nah, di sini pemberian hukuman dengan hal positif mampu mendisiplinkan anak. Nah, mungkin hukuman yang positif yang mungkin sering dipraktekkan Bapak dan Ibu juga di sekolah. Kemudian yang kedua, perubahan di sini yang saya pelajari di materi adalah perubahan cara pandang pembelajaran, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Nah, kalau pada perubahan cara pandang pembelajaran, kalau kita memahami tentang disiplin positif itu adalah mengajak anak untuk mengikuti suatu aturan di sekolahan, kemudian supaya anak tadi memahami konsekuensinya dari sebuah aturan tadi. Jadi jika misalkan mereka melakukan aturan, kemudian aturan itu maksudnya apa, mereka akan mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini yang saya maksud adalah anak. Yang pertama, anak mendapatkan motivasi itu yang pertama adalah karena mereka takut adanya hukuman. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga adalah kesadaran diri. Jadi kesadaran diri dari anak. Nah, mengacu pada kesadaran diri dari anak itu adalah motivasi yang bersifat dari pribadi anak atau internal. Kalau mendapatkan penghargaan dan takut dengan adanya hukuman itu motivasi yang dipaksa atau eksternal. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan yang tadi yang disampaikan Pak Kapten tadi sudah benar, yaitu kalau hukuman yang tidak menyenangkan tadi bisa membuat anak tidak mendapatkan kesadaran diri untuk mendapatkan motivasi dari internalnya tadi. Nah, di sini untuk hukuman disiplin positif itu supaya anak tadi mendapatkan mereka itu mendapatkan kesadaran diri, maka hukuman yang diberikan itu juga bersifat memberikan kesadaran diri pada anak. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang berikutnya adalah perubahan paradigma atau cara pandang itu, yaitu yang pertama adalah fungsi guru mengontrol murid. Di sini setelah saya pelajari ternyata guru itu seibaratnya
tidak bisa mengontrol murid, dalam arti karena murid itu dikontrol oleh guru. Kita umpamakan seperti kita membuka dan menutup telapak tangan. Seumpamanya kita menyuruh murid kita untuk tangannya tutup, kemudian kita suruh untuk membuka tangan, maka murid tadi membuka tangan tapi dengan cara paksaan. Tapi kalau misalkan membuka tangannya tadi menurut kesadaran pribadi dari murid, maka membuka tangannya atas suruhan dari dalam diri murid tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif yang bersifat membangun anak itu akan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Di sini ada kata ilusi itu berarti cuma khayalan aja ya. Jadi kalau menurut pembelajaran yang saya pelajari, kalau dulu membuat anak merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter itu cuma khayalan aja. Jadi artinya di sini membuat anak merasa bersalah itu malah membuat anak tadi merasa merasa tidak dapat tumbuh kesadaran internalnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga termasuk ilusi atau khayalan, bahwa tadi yang sudah saya paparkan tadi, bahwa kesadaran diri pribadi anak itu seperti kita menyuruh anak membuka dan menutup telapak tangan. Artinya kesadaran diri itu yang dari kita itu bersifat eksternal, bukan dari kesadaran diri anak. Kemudian bagaimana seorang balas sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini tujuannya kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan disiplin pada diri anak dari dalam pribadi anak atau motivasi intrinsik dari dalam pribadi kesadaran anak. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat diri. Kelima restitusi mencari kebutuhan dasar dan dasar tindakan. Yang keenam restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini mungkin mohon maaf, mungkin saya sendiri sering juga melakukan seperti itu ya. Jadi menghukum anak tanpa ada memberikan solusi. Mungkin selama ini cara pandang saya seperti itu ya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Mungkin kalau sebagai penghukum sering, membuat rasa bersalah saya juga sering. Kemudian sebagai teman, terlalu dekat dengan anak sehingga anak tadi melunjak. Kemudian yang kedua, anak tadi takutnya sama guru kelasnya masing-masing. Jadi kalau sama guru lain tidak takut, itu karena posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Di sini pemantau itu kita membuat aturan, kemudian anak itu setiap kita mendisiplinkan anak seperti kita menjelaskan anak bahwa aturan ini tanpa kita memberikan solusi. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini lah anak kita buat seperti
ketika mereka melanggar aturan atau disiplin di sekolah, maka kita melakukan pendekatan dengan cara yang pertama, cara restitusi, segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah kita menstabilkan anak, kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan anak, dan yang ketiga adalah memberikan keyakinan kepada anak, menanyakan keyakinan. Itu ada tiga dari segitiga restitusi. Kemudian tentang 5 posisi kontrol ini, kira-kira minta pendapat dan nasihat Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana? Kira-kira apa yang saya belum sampaikan tadi, kira-kira ada sebuah nasihat atau bimbingan, kira-kira kalau guru sebagai penghukum sekitar itu, mungkin sebagai manajer itu kira-kira seperti apa gitu, maksudnya apakah itu sudah cukup baik, atau mungkin kalau kita nggak sampai pada satu posisi sebagai manajer, apakah sebagai pemantau aja atau sebagai teman, mungkin kira-kira ada yang memberikan pendapat ketika kita sebagai guru memiliki posisi kontrol yang 5 tadi. Kalau penghukum itu intinya kita menghukum anak tapi tanpa kita berikan solusi kepada anak, kira-kira apa kesalahannya, kemudian apakah anak tadi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, kemudian apakah anak nanti bisa kembali lagi ke kelompok temannya lagi dengan merasa sudah clear atau tidak ada permasalahannya di belakang. Kadang-kadang anak itu kalau sudah merasa bersalah tadi, dia kembali ke kelompok, ke anak-anak teman-temannya, dia merasa tertekan atau gimana. Itu dari 5 posisi kontrol mungkin ada yang memberikan pendapat. Pak Yono ada nasihat atau bimbingan yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin di sini saya juga sedikit belajar dari Pak Yono, apa kata beliau tentang kita sama anak itu harus tidak boleh ingkar janji. Itu juga cukup bagus juga saya praktekkan selama saya menjadi guru ini ya. Mungkin saya juga sedikit belajar tentang kita sama anak tidak boleh sering ingkar janji. Itu juga sedikit saya juga belajar juga ya dari situ. Mungkin dari 5 posisi kontrol ini kita sebagai penghukum membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kemarin itu waktu di kelompok guru pengajar itu terlalu tinggi kalau misalkan kita belajar sebagai manajer, karena kenyataannya banyak juga yang dari sekolah-sekolah yang guru-gurunya hebat itu tidak bisa mencapai di situ. Mungkin karena kita itu kadang-kadang sama anak itu nggak bisa, berarti kadang-kadang ada emosi saat mungkin bisa kita paling banter, kita sebagai pemantau aja itu sudah cukup. Sebagai manajer itu terlalu ketinggian. Ayo Bu Arba, ada pendapat kira-kira? Yang jelas kalau saya ini selama ini penghukum dan membuat rasa bersalah itu sering. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang ini adalah keyakinan kelas. Di sini mungkin yang saya pelajari, atau mungkin Bapak dan Ibu punya pandangan yang lain. Di guru penggerak kemarin kita belajar membuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas ini adalah sebelum kita masuk pembelajaran itu, kalau kelas tinggi, biasanya kalau kelas rendah cukup sulit untuk menerapkan keyakinan kelas. Yaitu keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh anak-anak ya. Kemudian mereka menjalankannya dengan sesuai dengan keyakinan yang mereka buat sendiri. Kemudian keyakinan itu bukan sebuah peraturan yang tertulis, tapi sebuah keyakinan dari anak yang mungkin kita bisa membuatnya dengan perantara kita, arahan kita, anak-anak membuat sebuah keyakinan kelas. Cuma ini teorinya aja, mungkin secara prakteknya kadang-kadang kita juga mengalami beberapa hambatan. Nah, oleh karena itu mungkin ada pendapat dari Bapak atau Ibu mungkin yang bisa menjadi masukan saya.
ketika saya membagi keyakinan kelas pada anak-anak itu kira-kira seyogianya bagaimana. Mungkin itu keyakinan kelas ini berupa sebuah kata-kata yang menuju kepada kebajikan yang bersifat umum, misalkan kayak disiplin waktu, misalkan kayak yang kata-katanya itu kata-kata yang apa namanya positif. Jadi misalkan ada kata-kata misalkan tidak boleh, itu tidak boleh dibuat dalam keyakinan kelas, artinya keyakinan kelas ini dibuat dalam kata-kata positif. Yang berikutnya yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini ketika ulun ikut pelatihan di hari tentang Merdeka kemarin, ibu mengarahkan kita untuk mendaftarkan aplikasi yaitu platform Merdeka Mengajar. Jadi mungkin sangat baik sekali untuk platform Merdeka Mengajar. Cara menginstalnya mudah, yaitu dengan kita masuk ke Play Store. Kenapa saya penting untuk mendaftarkan platform Merdeka Mengajar ini? Karena untuk Merdeka Mengajar nanti kita semuanya harus sudah menggunakan PMM sebagai alat kita dalam pembelajaran. Anak pipi kan cilaka.